Salat sudah, umroh sudah, haji sudah, semua ritual sudah dilakukan. Tapi kolbunya kacau balau. Ngerti sekarang? Apa jawabannya? Karena belum dapat salat sudah, umroh sudah, haji sudah, semua ritual sudah dilakukan. Tapi kolbunya kacau balau. Ngerti sekarang? Apa jawabannya? Karena belum dapat hidangan. Kami ingin memakan hidangan itu supaya tentram kolbu kami dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami. Kritis ya? Kritis enggak? Iya. Kalau Isa sudah memakan hidangan itu, masa kami tidak? Bagaimana kami bisa meyakinkan kalau Anda benar, kata pengikut Isa. Kalau yang boleh memakan hidangan itu cuma Anda, sementara saya tidak boleh. Dan ini diabadikan di Quran. Umatnya Nabi Musa juga begitu. Ketika disuruh beriman kepada Allah, umatnya Nabi Musa bilang apa? Hai Musa, kami tidak akan beriman pada Allahmu itu sebelum kami melihat Allah dengan jelas, dengan terang. Itu diabadikan di Quran surat Al-Baqarah. Ih, keren. Pernah nggak Bapak Ibu membuat peta Al-Quran? Pernah? Kemana wayat? Sibuk ya? Sibuk. Sibuk cari yang nggak ada ya? Bingung saya mikirin kalian. Belajar sains enggak, belajar matematika enggak, belajar agama juga enggak. Pokoknya yang penting lah ngikutin kebanyakan orang gitu ya. Gitu? Nanti akan dipertanyakan sama Allah. Kecerdasan yang aku berikan kepada kamu di mana? Makanya di Quran surat Al-Fatir ada teriakan kepada Allah dari sekelompok orang yang masuk ke dalam neraka. Teriakannya begini, ya Tuhanku, kenapa kau himpunkan aku dalam keadaan buta? Dan kenapa kau himpunkan aku di dalam neraka ini? Keluarkan Tuhan dari neraka ini. Gitu. Apa jawaban Tuhan? Tidakkah aku memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup kepada kamu? Tidakkah kamu berpikir? Itu jawaban Allah di Quran. Bukan dikeluarkan dari neraka, malah dibalik-balik sama Allah. Apa tidak cukup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun? Umurmu dikemanakan? Dipakai apa? Nyari apa sih kamu? Bahkan Allah mengatakan, tidakkah kamu berpikir? Aku memanjangkan umurmu untuk satu tujuan kata Allah. Supaya kamu berpikir. Jadi panjang umur itu kata Quran supaya kamu berpikir. Mikir gak? Sekarang baru mikir ya? Baru kepikiran? Kemana aja saya selama ini? Karena selama ini daya kritis kita, daya kreatif kita dibiarkan begitu saja, dibungkam oleh konspirasi. Bapak Ibu masih ingat dulu Indonesia dijajah Belanda? Ya? Iya, Belanda tuh seneng kalau kita bodoh. Makanya yang pintar-pintar gitu ya, dipilih kan? Dipilih. Yang mau sekolah itu dipilih. Karena apa? Begitu dia pintar nanti jadi bebas. Pikirannya jadi terbuka. Bisa membahayakan mereka. Makanya semua orang-orang yang berkuasa di dunia ini pasti akan menciptakan sistem untuk membungkam kita. Supaya kita tetap di jalan yang bodoh. Karena kalau pintar dikit nanti berontak. Termasuk dalam bidang agama. Ya, kalian kan mau berdoa aja harus sama Pak Kiai. Biar Pak Kiai punya jasa. Saya lebih dekat sama Allah. Kalau mau doa, ke saya aja. Bayar. Nanti biar saya doakan. Begitu? Seolah-olah kita ini jauh dari Allah. Padahal Allah bilang, aku bersama kamu lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Setiap manusia punya akses yang sama kepada Allah. Tapi kita nggak percaya diri. Betul apa tidak? Kenapa nggak percaya diri? Karena dibuat tidak percaya diri. Supaya ada orang yang merasa berjasa. Seolah-olah dia bisa mengantarkan kita kepada Allah. Teori konspirasi.
Lanjut dulu. Ya. Dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan. Ini kata-kata yang luar biasa. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Masih ingat Bapak Ibu kajian Shiratal Mustaqim? Orang yang dapat nikmat ada berapa golongan? Ada 4. 1, para solihin. 2, para syuhada. 3, para siddiqin. 4, para nabi. Yang dapat nikmat cuma 4 golongan. Nah makanya di sini ya, umatnya Isa pun ingin menjadi syahidin, ingin menjadi para penyaksi. Menyaksikan siapa? Menyaksikan jati dirinya, menyaksikan hidangan dari langit. Jadi hidangan dari langit itu hakikatnya adalah Allah. Oke, lanjut 114. Makanya Isa putra Maryam berkata, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana id. Di situ ada kata-kata id. Luar biasa ya. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang akan menjadi hari raya bagi kami. Jadi ternyata menurut Quran surat Al-Maidah ayat 114. Id itu bukan merayakan hidangan dari bumi. Tapi Id itu justru saat kita dapat hidangan dari langit. Makanya Id puncaknya saum. Ya, kenapa saum diterjemahkan puasa? Ingat ya, puasa bukan bahasa Arab. Puasa itu bahasa Pali dari kata upavasa. Upa itu adalah upaya, fasa itu adalah ketinggian. Jadi upavasa itu berupaya sekuat mungkin supaya kita tetap di alam yang tinggi, gak jatuh ke bawah. Suka marah gak Bapak Ibu? Yang kepancing dengan kemarahan berarti jatuh ke alam rendah. Jaga di alam tinggi. Suka kesal? Suka. Suka iri hati? Suka. Suka membenci orang lain yang sukses. Nah lihat orang-orang yang rendah frekuensinya, orang lain bahagia, dia tidak bahagia. Orang lain hancur lebur, dia malah bahagia. Aduh manusia macam apa kayak gitu. Makanya ya dalam teori cinta, dalam hukum tarik menarik, orang yang tidak bahagia ketika orang lain bahagia, dia tidak akan pernah bisa meraih yang diraih oleh orang lain. Lihat ya, mohon maaf ya, silakan bikin riset ya. Lihat orang yang iri hati, gak akan kaya. Lihat orang-orang yang tidak bahagia kata orang lain kaya. Lihat, miskin selamanya. Suka ngomongin kekayaan orang, tidak suka dengan kebahagiaan orang. Lihat orang kayak gitu. Dia menarik semua yang buruk ke dalam kehidupannya. Ya, kok saya nengoknya ke sini ya? Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit. Dan turunnya hidangan ini akan menjadi hari raya bagi kami. Dan bagi orang-orang yang bersama kami. Dan yang datang sesudah kami. Dan menjadi tanda engkau. Ternyata hidangan dari langit itu tanda engkau. Jadi jelas ya, hidangan dari langit apa? Ya engkau. Berilah rezeki kami dan engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Makanya ini menjadi doa yang diajarkan oleh Nabi Isa. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana id. Suka baca doa ini kalau Idul Fitri? Hah? Boro-boro kakarage nyaho ayeuna. Sibuk teuing ngadamel tanya ibu. Opor. Dah dulu mah di zaman Sunan Kalijogo ya, Ibu, Bapak, ya. Idul Fitri teh dirayakan dengan membuat kupat. Jadi kupat itu bahasa Jawa. Terus jantan bahasa Sunda nama. Kupat teh laku sing papat. Papat itu dalam agama Islam ya serba 4. Syariat, thariqat, hakikat, makrifat.
tanah, air, api, udara. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, zat, sifat, asma, af'al. Semuanya 4. Makanya laku sing papat. Makanya lihat itu ketupat. Ketupat itu luarnya kan janur. Janur itu dari bahasa Arab ja'a nuron, telah datang cahaya. Makanya diambil untuk ketupat itu daun kelapa warna kuning. Disebut janur, ja'a nuron. Ada yang mengatakan janur sejatinya nur. Karena diri kita tuh sejatinya adalah nur. Karena kita semua terbuat dari nur. Makanya luarnya janur, dalamnya nasi. Nasi itu adalah lambang dari nas. Nas itu manusia. Jadi manusia itu sebetulnya sejatinya adalah nur. Gitu maksudnya. Pesan Sunan Kalijogo begitu sebetulnya. Tapi kita nggak ngerti ya. Yang penting mah aya kupat. Sarang bolendrang upami di Garut mah. Bolendrang teh eta ya sambal gareng kentang. Ya. Buncis, kacang. Itu ya. Nah, nanti itu kalau karena lebaran bikinnya banyak kan? Nah, karena serakah nggak kemakan, maka lalu dicampur. Dikasih minyak jelantah. Jelantah tuh bahasa Indonesia, bahasa Sunda nama jalan tah, tah jalan, gitu maksudnya. Nah itu terus pakai api kecil tuh, bolak balik, sehat Bapak Ibu. Ya di situ mah sudah ada ya kolesterol segala macam tuh ayah saya ogi didinya. Nah di Garut mah disebutnya teh bolendrang. Itu teh makanan khas lebaran ya. Khas lebaran. Pokoknya masa galawe nu sesa-sesa teh asupkeun kadinya. Ya Ibu, ya ada cabai gendot, cabai hejo. Pokoknya mah sambal teka tuang lebet kadinya. Gitu. Sehat itu mah ya, segala gizi ada. Nah makanya kalau Sunan Kalijogo itu dulu ya kupat itu ya temannya kupat itu adalah itu sayur gandul, sayur kates, sayur pepaya. Nah sayur itu kan bahasa Jawanya jangan. Jadi sayur pepaya itu bahasa Jawanya jangan gandul. Gitu. Jadi kalian tuh hidup jangan gandul, gak jelas, setengah-setengah. Betul gak? Iya, ditanya iman gak ngerti, tanya Islam gak ngerti, ihsan gak ngerti, takwa gak ngerti, sholat udah disembah saha gak ngerti. Itu namanya gandul. Makanya kupat disertakan dengan sayur pepaya. Bumbunya bumbu kuning. Kalian ganti sekarang dengan opor, udah kehilangan makna. Besok-besok undang saya ya. Kupatnya pakai sayur pepaya, bumbu kuning. Enak itu. Ya. Kalau nggak punya pepaya tuh ngambil aja di kebun saya banyak di Jelkong. Jadi cerita masakan ya. Relax sedikit karena tadi terlalu berat kajiannya. Oke, perhatikan saya ya. Ya. Sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Perhatikan saya. Makanya takwa itu harus berjanji setia. Janji setia bahasa Qur'annya yubayyi'u. Ya. Jadi baiat. Tuh. Makanya kalau kita mau apapun harus berbaiat. Melakukan ikrar, pejabat aja mau menjabat jabatan tertentu berbaiat. Betul enggak? Makanya Bapak Ibu harus punya komitmen. Mau enggak melakukan perjalanan terbang ke langit, mengambil hidangan dari langit? Berkomitmen dulu. Pada siapa? Ya pada dirimu sendiri, enggak usah sama orang lain.
Itu transaksi dengan diri kamu sendiri. Makanya dikatakan di sini ya, sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Kok berjanji setia di bawah pohon? Pohon apa? Pohon zaitun. Mana pohon zaitun? Ini pohon, ini pohon. Ini buah tinnya. Ih, luar biasa Quran. Iya. Makanya pohonnya itu bukan dari timur, bukan dari barat. Dari mana? Dari dirinya sendiri. Kan kita berjanji itu nggak usah pada orang lain, pada diri kita sendiri. Di mana? Di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam kolbu mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Makanya judul kajian kita hidangan dari langit dan kemenangan. Ternyata Al-Fat itu awalnya keterbukaan. Puncaknya keterbukaan adalah kemenangan. Karena sudah terbuka mata kolbunya, bebas dari penyakit kulit. Karena sudah bebas dari penyakit kulit, bangkit kesadarannya. Jadi manusia yang sadar kembali, sadar pada jati dirinya. Kembali kepada fitrahnya yang asli. Kembali memiliki kesadaran Adam yang pertama diberikan Allah. Maka ketika dia pulang, itulah kemenangan. Maka bahasa Qur'annya ya, fathan qarib. Itulah kemenangan yang dekat. Dekat apa jauh Bapak Ibu? Dekat apa jauh? Di mana kemenangan itu adanya? Di sini. Sudah tersedia sekarang? Sudah tersedia. Tinggal Bapak Ibu melepaskan semua hambatan-hambatan. Kenapa selama ini kita tidak menang terus? Lihat saya semuanya. Ibu-ibu kalau nyapu, cari yang kotor, cari yang bersih. Cari yang apa? Yang kotor. Ketika dibuang yang kotornya sisanya apa? Jadi bersih itu buatan kita atau sifat alami dari alam semesta? Sifat alami. Coba buang yang kotor-kotornya, kan sisanya bersih. Ibu bapak tidak menciptakan bersih. Bersih itu sifat alami. Kita itu cuma membuang kotornya saja. Jadi bahagia itu sifat alami. Hidangan langit itu sifat alami, sudah tersedia di sini. Di sini Bapak Ibu. Buang aja semua hijab-hijabnya. Cuman si hidangan ini sekarang terhijab. Oleh apa? Oleh diri palsumu. Karena selama ini sejak dari lahir sampai sekarang kita lebih banyak menjadi orang lain ketimbang jadi diri kita sendiri. Kita lebih banyak di jalan orang daripada di jalan kita sendiri. Bapak Ibu, sampai ayat ini terasa nggak kerennya Al-Quran? Keren nggak Al-Quran? Keren ya. Nah, dalam Quran surat As-Sajdah, surat yang ke-32 ayat 29, kemudian Allah mengatakan, katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang yang tertutup iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Jadi hari kemenangan itu tidak berguna sama sekali buat orang-orang yang masih tertutup. Tertutup apanya? Tertutup penglihatan kolbunya. Kalau masih tertutup penglihatan kolbunya, dia masih punya penyakit kulit. Kalau tertutup penglihatan kolbunya, dia pun belum sadar. Belum mengalami hari kebangkitan. Belum mengalami kiamat. Buat apa Bapak Ibu nunggunya hancur alam semesta? Maka umuran. Ya, sudah kiamatkan aja diri kita saat ini. Saya mau bangkit dari kebodohan. Saya mau bangkit dari ketidaksadaran. Saya mau bangkit dari penyakit kulit yang menghujam diri saya. Saya akan bangkit dari ketertutupan mata kolbu saya. Kapan? Sekarang juga. Biar saya bisa pulang muni ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi Allah mengatakan, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang yang tertutup iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Lihat Bapak Ibu, karena orang yang tertutup imannya palsu. Kan kata Nabi al-iman tasdikun bil qalbi.
Iman itu pembenaran oleh kalbu. Kalau masih tertutup kalbunya, bagaimana dia bisa membenarkan? Iman itu hanya iman-imanan. Maka di Quran dikatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak manusia yang mengaku dia beriman. Pada kata Allah, sesungguhnya mereka bukan orang yang beriman. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa may yakhda'una illa anfusahum wa may yash'urun. Mereka tuh hanya menipu diri mereka sendiri. Cuma mereka tidak sadar. Jadi ngaku-ngaku jadi orang beriman, padahal tidak tahu yang diimani karena masih tertutup mata kalbunya. Pada hari kemenangan orang ini tidak bisa mengambil manfaat apa-apa. Clear? Oke. Ya. Nah, makanya di Quran surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat 33 Allah mengatakan, hai jamaah jin dan manusia. Ini dihaikan nih manusia. Jika kamu sanggup menembus langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan bisa menembusnya kecuali dengan kekuatan. La tangfuduna illa bisultan. Jadi kalau ingin menembus sempadan langit, menembus sempadan bumi, menembus 7 lapis langit, menembus 7 lapis bumi, kuncinya cuma satu. Harus punya sultan, kekuatan. Apa kekuatan yang paling mendasar? Ilmu. Makanya Bapak Ibu, gak usah cari ilmu teterak di kadek, gak usah. Cari ilmu gimana caranya supaya teu aya nu ngadek. Ya. Tidak usah cari ilmu bisa ngapung di udara. Manuk ya bisa. Tidak usah cari ilmu bisa berjalan di air, gak usah, lauk ya bisa. Ya. Kalau kita ingin membentengi diri kita, bentengi dengan cinta, bentengi dengan akhlak, peduli pada orang lain. Hadiah dari mencintai adalah dicintai. Gak usah cari ilmu kesaktian itu, kesaktian ini. Jadi orang baik aja, sakti. Ya, jadi bisa gak menembus sempadan langit? Bisa menembus sempadan bumi? Bisa. Bisa. Kuncinya apa? Dengan ilmu. Nah, jadi perjalanan ke dalam diri Bapak Ibu, itu jalan menuju pertumbuhan pribadi dan kekuatan sejati. Perjalanan ke dalam diri itu adalah perjuangan internal untuk mengasah ketangguhan, mengatasi keterbatasan diri, mencapai potensi yang maksimal. Mungkin Bapak Ibu akan terkejut. Ternyata diri saya tidak seperti yang saya pikirkan selama ini. Ternyata diri saya ini hebat. Makanya kenapa ya para penjajah itu tidak suka kalau orang sadar. Kalau orang sadar dirinya punya potensi dan hebat, apalagi potensinya tanpa batas, sangat berbahaya. Perjalanan ke dalam diri itu menumbuhkan keberanian untuk menghadapi realitas. Maka lihat orang-orang yang sudah mencapai hidangan dari langit, dia berani menghadapi segala realitas. Dia tetap tenang di segala situasi. Lihat itu, orang-orang seperti itu. Sudah begitu nggak Bapak Ibu? Perjalanan ke dalam diri adalah proses penyucian yang memungkinkan menemukan jati diri dan kekuatan yang tersembunyi. Makanya banyak ya, saya sudah bagikan ilmunya. Kenapa kita kesusahan ekonomi? Kenapa kita kesulitan uang? Bisa nggak dibuka pintu-pintunya, kunci-kuncinya? Bisa. Karena kita ini oleh Allah diberi kemampuan yang tak terbatas. Potensi kita itu tak terbatas. Kebahagiaan kita tak terbatas. Dan semua kekuatan yang tersembunyi ini bisa dibangkitkan dengan mengenali jati diri. Perjalanan ke dalam diri membebaskan segala ketakutan, membebaskan segala keraguan, membebaskan segala kecenderungan yang negatif yang menghambat kemajuan spiritual. Dan orang yang selalu terhambat kemajuan spiritualnya, ini karena masih digoda oleh pikiran yang negatif di sini, masih digoda oleh diri palsunya.
Perjalanan ke dalam diri, belajar mengenali diri secara mendalam untuk pertumbuhan kesadaran. Makanya puncaknya perjalanan ke dalam diri menjadi orang-orang yang sadar. Lihat orang yang sadar, beda hidupnya dengan orang yang tidak sadar. Perjalanan ke dalam diri menemukan kekuatan sejati di dalam diri. Oh, ternyata kekuatan sejati saya tidak di luar, tidak pada uang, tidak pada harta, tidak pada jabatan. Kekuatan diri sejati saya ada di dalam diri saya. Perjalanan ke dalam diri mengasah ketangguhan mental dan emosi. Banyak orang yang kecerdasan emosinya sangat rentan, gampang marah, gampang tersinggung, gampang menyesali keadaan. Kenapa? Karena tidak melakukan perjalanan ke dalam. Perjalanan ke dalam diri adalah pemberdayaan diri, memperoleh kepercayaan diri dan kemauan yang lebih besar untuk mencapai tujuan hidup yang bermakna. Masa tidak ingin hidup kita lebih bermakna begitu? Perjalanan ke dalam diri membangun kesehatan mental dan kesejahteraan pribadi. Harusnya, maaf Bapak Ibu, hidup kita itu sejahtera, lahir batin. Harusnya hidup kita berkelimpahan. Kenapa? Karena kreator kehidupan kita lah diri kita, bukan Allah. Allah adalah katalisator, dia hanya fasilitator, dia hanya merespon apa yang kita sampaikan kepadanya. Kita dikasih pikiran dan perasaan yang bisa membangun keyakinan untuk menciptakan realitas hidup seperti apa yang kita mau. Bisa, bisa. Saya kalau bicara begini, apalagi kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang di komunitas, di Bumi Spiritual Indonesia, saya kasih contoh. Ini loh karya saya. Ini yang saya bicarakan. Ini loh. Saya kadang-kadang ngasih games yang sederhana aja. Coba, nanti tanggal sekian kita mau naik gunung. Silakan daftar semua. Ada yang tanya sama saya umurnya 84 Pak, bisa daftar aja. Saya kakinya sakit, daftar. Kepalanya puyeng Pak, daftar. Semua hanya pikiran kamu aja, ilusimu sendiri. Udah, begitu nyampe situ, saya hipno dulu. Saya ubah mindsetnya. Saya cuma bilang begini, tidak ada tanjakan. Tanjakan itu hanya di pikiran. 1000 langkah, tidak pernah kita harus sekali melangkah. Hanya selangkah-selangkah. Fokus, tundukkan kepala, perhatikan satu langkah di depanmu. Saya ngomong aja sepanjang jalan begitu. Begitu sampai di puncak gunung mereka baru teriak, saya bisa sampai di sini. Ternyata yang melemahkan pikiran kamu adalah pikiranmu sendiri. Lihat tanjakannya yang banyak. Wah, capek. Apalagi tadi sudah punya keluhan, kaki saya sakit, kepala saya pusing. Saya bilang, kamu kuat, kamu hebat, kamu bisa. Saya cuma ngomong begitu aja sepanjang jalan. Kamu kuat, kamu hebat, kamu bisa. Lihat satu langkah di depan. Lihat satu langkah di depan. Di depan tidak ada tanjakan. Tanjakan hanya dalam pikiranmu. Saya pernah membawa orang-orang tua ke Gua Hiro dengan cara seperti itu. Tahu-tahu mereka sudah di atas, kaget ya ketika dapat angin yang besar. Saya udah di sini, ini udah sampai mau kemana lagi? Dia merasa masih punya kekuatan untuk lebih tinggi lagi. Beak, tanyakan anak. Kita sering dilemahkan oleh kita sendiri. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu merasa tua. Ada yang merasa tua? Apalagi suka ngomong, maklum faktor U. Begitu kita merasa tua, seluruh sel dalam tubuh kita akan menganggap perasaan itu sebagai perintah. Dan sel-selmu menjadi lemah. Udah ya. Usia itu cuma hitungan. Merasa muda itu keputusan. Putuskan merasa muda, kuat.
Terus naik 1, 2, 3 tanjakan sudah letoy. Ya, ini pemberdayaan diri. Nah, perjalanan ke dalam diri juga membangun kesehatan mental dan kesejahteraan pribadi. Jadi kalau orang benar perjalanan spiritualnya, benar cara beragamanya, harusnya dia itu sejahtera lahir dan batin. Harusnya tidak banyak konflik. Maaf ya Bapak Ibu, kerja nggak punya, rumah ngontrak, sakit-sakitan, anak banyak, makan susah, makanan aja menjauh terus, tidak mau mendekat tuh makanan. Berarti kan hukum tarik menariknya kan tidak berlaku di situ, betul nggak? Ya. Hanya mengharapkan belas kasih dari orang, timbul perasaan miskin. Perasaan miskin akan menarik kemiskinan lebih dalam lagi. Maka kemiskinan itu berasal dari perasaan miskin. Lihat mobil bagus lewat, wih bagus ya mobil. Uang dari mana? Abdi mamung sakieu. Sakieu, orang Sunda, orang Padang sakit. Makanya orang Padang jualan koran. Ditanya sama orang Sunda, kamu kerjanya apa? Oh, ambo jago karate. Jago karate itu menjaga kertas. Berarti jualan koran. Orang Sunda salah tangkap. Dikiranya jago karate. Jago karate. Ya dipukul. Begitu dipukul, sakit. Orang Sunda bilang nah sakit ya. Tuh. Ya digebuk deui atuh sakali deui. Itu. Bahaya makanya kalau komunikasi ya. Kayak istri saya mana istri saya? Oh istri saya. Istri saya itu sering dibawa ke Padang sama saya, ke Minangkabau. Gak bisa-bisa tuh bahasa Minang. Kalau saya udah lancar bahasa Minang. Kadang-kadang saya ceramah agama di sana pakai bahasa Minang. Nah itu karena dianggap saya bisa, istri saya dianggap bisa. Makanya kalau istri saya diajak ngobrol bahasa Minang, luar biasa itu. Dia ngomong pakai bahasa Sunda, rame tuh. Yang sana pakai bahasa Minang, ini pakai bahasa Sunda. Ternyata saya tanya, kamu lancar sekali. Nggak ngerti yang dibicarakan dia. Pokoknya yang penting bicara. Ini Minang, ini. Itu kan nggak nyambung. Betul nggak? Makanya Allah juga di Quran mengatakan, aku tidak mengutus seorang utusan kecuali sesuai dengan bahasa kaumnya. Ih keren banget Allah. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu, dari kajian ini, hari ini kita bisa melihat ya. Satu, bahwa sebetulnya kita punya potensi loh untuk bisa menjangkau alam-alam yang tinggi. Bisa menjangkau frekuensi tinggi, vibrasi tinggi. Dan kalau kita bisa mencapai frekuensi itu, kita akan menarik semua yang tinggi-tinggi. Like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Begitu hukum alam bekerja. Jadi dari kajian ini kita bisa mengambil kesimpulan, ternyata kita oleh Allah diberi kemampuan yang luar biasa, namun kemampuan itu selama ini sama sekali tidak digunakan karena kita tidak memantaskan diri kita. Ya, jadi mari kita raih hidangan langit dan kita harus sukses memperoleh kemenangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.